Inilah yang diharapkan Bojan Hodak dari Dimas Drajat. Pelatih Persib Bandung melambungkan harapan tinggi dengan mendatangkan Dimas Drajat untuk posisi penyerang. Bojan Hodak mengatakan, alasan utama merekrut Dimas Drajat adalah sebagai alternatif pengganti David da Silva di lini depan Persib untuk kompetisi musim depan. Dimas posisinya adalah untuk menjadi pengganti David. Jadi dia adalah striker dan kami persiapkan untuk melapis David, kata Bojan Hodak. Juru taktik asal Kroasia ini pun berharap, Dimas Drajat mampu mencetak lebih banyak gol saat berseragam Maung Bandung. Pada musim lalu, penampilan Dimas bersama Persikabo cukup mengesankan. Sepanjang musim, pemain berusia 27 tahun tersebut tampil dalam 25 pertandingan dengan sumbangan 6 gol dan 4 assist. Secara keseluruhan, sejak bergabung dengan Persikabo pada 2018, Dimas tampil dalam 101 pertandingan dengan mencetak 28 gol. Dia adalah pemain tim nasional. Dia bisa mencetak gol bersama Persikabo dan saya harap tahun ini dia bisa mencetak gol lebih banyak. Dia akan banyak memainkan pertandingan karena kami akan bermain di AFC Champions League 2 dan Liga 1 juga, harap Bojan Hodak. Jadi pada dasarnya kami akan bermain dalam waktu 9-10 bulan, kurang dari 10 bulan, tapi akan ada lebih dari 40 pertandingan dimainkan, sambungnya. Dengan kompetisi yang panjang tersebut, Bojan Hodak menilai fisik pemain akan banyak terkuras. Ini akan cukup menguras fisik karena akan banyak juga waktu jeda untuk laga internasional. Jadi dalam waktu yang pendek, kami harus punya skuad yang bisa bersaing di kedua kompetisi, tuntas Bojan Hodak. Kembali rekrut pemain berlatar belakang TNI, Persib tidak kapok. Interim Director of Sports PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Herawan menegaskan tak kapok dengan kasus yang menimpa timnya saat kehilangan Freds Butuan di pertengahan musim lalu. Aditya mengatakan bahwa kasus hengkangnya Freds Butuan karena dipindah tugaskan oleh kesatuannya di TNI menjadikan Persib jauh lebih berpengalaman dalam menghadapi situasi genting di kemudian hari. Persib sebenarnya sudah merancang sejumlah rencana dalam menjaga pemainnya agar tidak dirampas tim lain, seperti kasus Freds Butuan yang dirampas ke Malut United. Dalam hal ini, Dimas Drajat yang juga merupakan anggota TNI, bisa saja dibajak tim lain dengan alasan tugas dari kesatuan. Namun Persib memastikan tak ingin mendapatkan kasus tersebut untuk kedua kalinya. Sehingga Persib berhasil mencari jalan terbaik dari kesatuan penugasan Dimas Drajat dan Dimas dipastikan tidak akan pindah ke tim lain karena alasan penugasan. Kita pernah punya pengalaman itu tapi kita punya komunikasi yang baik dengan Komandan Dimas segala macam. Jadi saya pikir kalau komunikasi bisa kita jalin baik kita aman, ujar Adit. Adit pun mengakui, panjangnya proses perekrutan Dimas memang disebabkan banyak faktor. Namun baginya hal itu bukanlah kendala besar, karena ia sadar, proses perekrutan setiap pemain memiliki kesulitan berbeda. Kesulitan di setiap pemain itu ada, berbeda-beda. Dimas punya satu hal khusus juga pemain lain juga ada. Sejauh ini kita bisa handle segala kesulitan, tutup Adit. Selain kasus Freds, Persib juga musim lalu harus merelakan kepergian Iputu Gede Juni Antara karena diminta oleh kesatuannya untuk kembali membela Bayangkara FC. Manajemen Persib akhirnya buka suara, dilepasnya Edra Walian. Interim Director of Sports PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan akhirnya buka suara terkait putusnya hubungan kerja sama dengan Edra Walian. Aditya menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah manajemen berdiskusi dengan jajaran kepelatihan Persib. Aditya mengungkapkan ada sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan Edra. Dari sejumlah catatan yang didapat Persib tidak mungkin memperpanjang kontrak Edra karena satu dan berbagai hal. Ia pun tak bisa menjelaskan secara detail mengenai kendala yang didapat Persib untuk memperbaharui kontrak Edra. Namun yang pasti, Persib sangat menghormati keputusan Edra yang dipastikan akan melanjutkan karirnya bersama tim lain. Kita sudah ngobrol sama tim pelatih dan segala macam karena ada satu dan lain hal tidak bisa meneruskan kerja sama dengan Edra, terang Adit.
Secara resmi juga kata Adit, Persib mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan sumbangsi Edra selama 3 musim. Ia berharap Edra bisa terus berprestasi, meski tidak bersama Persib. Tapi terima kasih buat Edra karena memang Edra kan salah satu pemain paling berkontribusi juga buat kita di musim lalu, karena ada satu dan lain hal kita gak bisa melanjutkan kerja sama di musim ini, tutup Adit. Edra Walian menjadi pemain kelima yang memutuskan pergi dari Persib setelah Kitrul Dwi Rustapa, Arsan Makarin, Alberto Rodriguez dan Stefano Beltrame.